Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berado TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat. Pak Novi, kita lanjutkan kembali diskusi kita tadi, Pak Novi, terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Jadi urusan legalitas nih Pak, ini menjadi tahapan awal mungkin yang harus diketahui ini mungkin oleh masyarakat desa, oleh perangkat desa mungkin yang akan mendirikan koperasi ini sebagai tombak perputaran ekonomi yang ada di desa. Jadi apa saja Pak yang harus dipersiapkan Pak? Jadi dalam pembentukan atau pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini, nah jadi langkah awal itu kan musyawarah dulu. Setelah ada musyawarah nanti kepengurusan, ingat ini, tapi dalam pengurusan ini diatur juga jangan sampai dek beradik kalau kita orang Bengkulu ini kan. Nah, misal ketuanya itu kakak ininya udahlah ini aja lah jadi itu semuanya ditentukan dalam sebuah wadah musyawarah desa. Oke, karena asasnya profesional tadi ya Pak. Iya, jadi bisnis basisnya gitu ya. Misalnya kepala desanya mau jadi ketua koperasi itu nggak bisa. Oh, dia di luar Iya, struktur desa. jadi ada dua unsur dia, unsur pengurus, unsur pengawas. Nah, jadi kalau kepala desa ini lebih ke pengawasnya gitu kan. Nah kemudian itu setelah itu terbentuk ada berita acara rapatnya, nanti itu ada notaris. Nah untuk legal badan hukumnya itu kan, nah nanti notaris itu juga nggak bisa notaris, semua notaris yang itu yang bisa melakukan untuk bantuan hukum badan hukum koperasi itu. Ada notaris namanya notaris akta pembuat koperasi. Nah jadi ada beberapa notaris kita di Bengkulu ini yang sudah berakta koperasinya. Nah, jadi kan sampai nanti ke Kemenkumham untuk diterbitkan AHU-nya. AHU itu kan administrasi hukum umum kan. Nah, setelah itu keluar nanti kan itu boleh dinyatakan mereka sudah berbadan hukum. Boleh langsung untuk melakukan namanya unit-unit usahanya. Nah, jadi memang prosesnya ini kan ada tahapan gitu kan dalam pembentukan koperasi. Atau mereka misalnya kan mau revitalisasi, misalnya kan setelah adakan musyawarah, kami lado koperasi kami tidak rubah aja boleh. Jadi tidak selalu kita itu harus dirikan dari nol. Membentuk baru, enggak. Tergantung dengan masyarakat desanya. Atau desanya dikit. Nah, penduduknya kurang dari 500 misalnya kan. Boleh bergabung 3 desa bentuk dalam satu koperasi, satu merah putih, desa merah putih, nggak apa-apa itu. Atau nanti desa kelurahannya, nah ini bukannya desa, kelurahan juga ini. Jadi lebih kurang 1.341 desa dan 200-an kelurahan seprovinsi Bengkulu. Nah jadi bukan hanya desa, kelurahan juga seperti itu. Misalnya kata kelurahan Bengkulu, misalnya di Bengkulu kami sudah ada koperasi dulu katanya kan, kami pingin rubah aja, enggak apa-apa, rubah aja namanya kan. Jadi harus dirubah juga, tapi notarisnya, ada RT-nya kan gitu kan. Nah, jadi semuanya itu nanti ketika sudah kayak gitu lebih enak nanti untuk menjalankan unit-unit usaha itu. Tapi nantinya untuk desa-desa yang ingin mendirikan atau katakanlah merevitalisasi koperasi yang sudah ada mungkin, tapi pasti didampingi langsung ya Pak oleh dinas koperasi ya Pak. Karena biasanya lebih sulit ini bukan masalah dirikan ya Pak, jalankannya ini. Jadi kan terkadang itu kan kita ini kan malas bergerak awalnya kan gitu kalau kata Bengkulu kan. Tapi dengan sekarang ini kita gencar dengan sosialisasi. Ini kan kalau untuk koperasi desa itu kan kita juga ada dinas koperasi di desa, di kabupaten kota kan juga gitu kan. Kemudian itu kita juga dibantu oleh Abdesi, kawan-kawan Abdesi kan. Kemudian itu kan kita juga dinas provinsi ini meletakkan beberapa tenaga honorer, kata THL kayak gitu kan, pendamping koperasi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Jadi kalaupun nanti ada desa yang agak kesulitan dalam sisi administrasinya, nanti kita dampingi. Ada teman-teman kita di kabupaten. Misalnya ada kendala, misalnya bagaimana sih untuk langkah awal
bermusyawarahnya bagaimana, itu sudah ada di juknis dari pendirian koperasi Merah Putih itu yang dikeluarkan oleh Kemenkop. Jadi sudah regulasinya sudah mulai dikatakan jelas sekarang, Mas. Nah, jadi kita dari Dinas Koperasi baik itu kabupaten kota memang ini udah siap untuk melakukan ini. Oke, menarik sekali Pak Novi. Ke Pak Ansori lagi nih. Jadi kalau Bapak melihat tantangan terbesarnya ke depan ini dalam menjalankan program Koperasi Merah Putih ini apa, Pak? Apakah dia di tahapan awal tadi kalau kata Pak Novi, ini gerak awalnya ini yang susah nih ketika mengurus izinnya segala macamnya, siapa orang yang akan ditunjuk untuk mengurus ini di awal, atau ketika dia sudah berdiri, dia sudah legal, menjalankannya seperti apa itu? Nah, itu tantangan terbesarnya di mana sebenarnya? Iya, jadi persoalan bisnis ini kan ada dua faktor internal, itu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, kekuatan itu adalah bahwa secara legal formal badan hukum sudah ada. Nah, kemudian ada produk, kemudian ada modal. Kan sudah dibantu modal 2 miliar sampai 3 miliar tadi kan? Itu kan kekuatan. Kemudian ada pendampingan. Ya, kan kekuatan. Nah, kelemahannya, ada sumber daya manusia yang terampil, ada kekuatan. Tetapi kelemahan itu lawan daripada kekuatan kan? Nah, lawan kekuatan misalnya tidak tersedia sumber daya manusia yang terampil untuk menjadi pengurus dan pengelola. Kan beda kan? Pengurus itu ada dua, badan pengawas dan badan pengurus. Itu badan pengawas 3 orang Pak ya? 3 orang, badan pengurus 5 orang. Nah, kemudian dia akan mendirikan unit bisnis. Nah, katakanlah koperasi simpan pinjam. Nah, ada manajer simpan pinjam. Ada unit bisnis pengelolaan hasil pertanian. Unit bisnis pengolahan hasil perikanan. Unit bisnis pengolahan sawit. Nah, macam-macam ada. Nah, ini kan harus diangkat manajer. Nah, pengelola atau manajer-manajer inilah yang nanti akan bertanggung jawab menjalankan visi bisnisnya daripada koperasi ini. Nah, tentu siapa yang ada 2 tadi, internal, udah kuat ya. Nah, kemudian tentu eksternal, ada 2 juga, ada peluang dan ada tantangan. Nah, si manajer harus menjalankan visi bisnisnya dengan melihat peluang. Peluangnya tentu mencari keuntungan. Nah, misalnya pemasaran hasil pertanian tadi. Dia melihat produk sawit ya, harga sawit katakanlah turunannya sawit misalnya apa gitu. Ya, yang bisa diolah oleh kelompok ini menjadi nilai tambah, cangkang, apakah yang lain atau hasil pertanian yang lain seperti misalnya beras. Nah, beras kan ada gabah, ada sisa-sisa itu bisa diolah menjadi produk turunan daripada padi. Nah, dia mencari peluang. Nah, tantangannya tentu bagaimana si manajer-manajer ini melihat peluang tadi untuk mengatasi tantangan ini. Nah, tentu persaingan dengan koperasi-koperasi yang lain atau pasar-pasar retail modern. Nah, ini persoalan yang ada, yang klasik di kita. Artinya biasanya ada koperasi yang lahir sudah mati, yang sebelum lahir sudah mati. Sudah mati, ada. Jadi embrionya sudah mati karena tidak kuat tadi menghadapi tantangan. Nah, disinilah peran letak dari perlunya sumber daya manusia yang profesional. Berarti garis besarnya adalah keberhasilan daripada koperasi bisa berjalan di tataran paling bawah sampai ke desa-desa ini, bagaimana sumber daya manusianya ini bisa berjalan dengan profesional untuk menjalankan koperasi ini, bukan hanya sekedar berasas keluarga tapi bukan bisnis ya. Ya, bisnis orientasinya sekarang. Pak Prabowo ini kan seorang pelaku usaha yang berhasil, seorang militer yang berhasil. Dia menginginkan bahwa di desa-desa ini juga pelaku usaha Koperasi Merah Putih ini, Koperasi Desa Merah Putih ini juga melakukan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar. Nah, tadi tantangan lagi ya tentu tadi betul saya dapat dengan Pak Kabid bahwa ini bisa bergabung beberapa desa. Jadi satu kecamatan itu mungkin cukup kalau desanya ini misal 3 koperasi saja. Karena potensi desanya kan mungkin sama. Misalnya kebun sawit, ada ternak, kemudian misalnya ada laut, ya tentu perikanan. Kemudian ada potensi pedagang keliling, tentu perlu modal simpan pinjam. Jadi perlu unit simpan pinjam sama dengan bank. Perannya seperti itu. Semakin menarik Bapak pembahasan kita. Sudah terlebih dahulu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.